Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya agak klasik Ustaz, perlu diulang. Katanya kalau kita tersentuh sama wanita itu dosa besar. Dan Kalau? Dosa besar. Apa itu? Tersentuh bukan muhrim. Tersentuh. Ya. Tersentuh dengan menyentuh beda. Tersentuh tak sengaja maka tak berdosa. Tersentuh. Tersentuh. Ya. Masya Allah. Lantas katanya Ustaz, ada penegasan aja, tidak membatalkan wudhu. Ada lagi katanya tersentuh istri batal wudhu. Kira-kira penegasannya Ustaz, itu aja Ustaz. Terima Baik, kasih Ustaz. barakallahu fiik. Waktu sudah habis. Kiban. Sekilas jawab. Baik. Yang pertama terkait menyentuh wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama wanita yang dia mahram buat kita. Ini yang pertama. Yang kedua wanita yang tidak mahram buat kita. Bukan muhrim ya. Ini keliru ucapan. Muhrim itu orang yang sedang menjalankan ibadah haji dan umrah. Itu muhrim namanya. Wanita yang dia mahram boleh berjabat tangan dengannya, tidak boleh kita nikah, itu namanya mahram. Wanita terbagi menjadi dua, yang mahram dan non mahram. Menyentuh wanita dalam dua hal. Yang pertama, apakah dia membatalkan puasa? Yang kedua, dosa berjabat tangan ataukah tidak? Ini dua hukum yang berbeda. Kalau yang dia bukan mahram buat kita, sepakat ulama tidak boleh berjabat tangan dengannya. Tentang hukum haram sepakat, karena ada hadis yang berbunyi la an yut'ana ahadukum fi ra'si bi mikhyati min hadidin la ya min hadidin khairul lahu min an yamusa yada muratin la tahillullah. Ditusuknya kepala kalian dengan jarum dari besi lebih baik daripada berjabat tangan dengan wanita yang non mahram buat kalian. Hadis riwayat Abu Tabrani dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Nabi ketika membaiat para sahabat beliau berjabat tangan. Begitu datang wanita beliau menyatakan, baiat saya dengan kalian dengan ucapan saya, inilah usafihun nisa, saya tidak akan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Para Nabi lebih bersih hatinya dari kita. Ini terkait haram tidaknya. Terkait batal tidaknya, maka ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan batal. Ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah, dengan keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, aula mastumun nisa, atau kalian lamas wanita. Lamas dari sisi bahasa dari kata lamas sayalmasu yang maksudnya menyentuh. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik juga dan yang lain-lainnya, bahwa kalau dia menyentuh wanita yang bukan mahram dengan sengaja sekedar berdosa, tidak membatalkan wudhu. Karena tidak setiap perkara yang haram membatalkan wudhu. Karena hukum menyatakan batal wudhu ini butuh dalil khusus lagi. Dia sudah merupakan hukum baru. Demikian juga kalau dia menyentuh yang istrinya sendiri. Kenapa? Karena penjelasan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, beliau menyatakan bahwa makna aula mastumun nisa adalah jima. Makna lamastumun nisa dalam ayat itu bukan menyentuh semata, tetapi maknanya adalah hubungan badan antara pasangan suami istri. Oleh karena ayat itu pada konteks wajib mandi junub, bukan pada konteks wajib wudu. Dalil yang kedua, dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah, Nabi ketika salat malam, ketika sujud karena rumah yang sempit, beliau menggeserkan kaki Aisyah. Dan hukum asal menggeser menyentuh ya kaki. Nah, kemudian dalil yang ketiga kata Syekh Utsaimin, Nabi ketika keluar rumahnya terkadang mencium kening istrinya dan langsung masuk masjid menjadi imam. Dan hadis itu karena banyak jalannya para ulama mensahihkannya. Yang kesimpulannya itu masalah khilafiyah yang kita tidak membangun prinsip di atasnya dan tidak pula saling sesat menyesatkan hanya dalam masalah batal tidak batalnya wudu dalam urusan itu. Kita tidak ingkari kalau ada yang berpendapat batal wudunya. Namun perlu diketahui dalam fikih imam, bagaimana kalau ada imam setelah menyentuh wanita, dia jadi imam tanpa ngulangi wudunya lagi. Maka dirinci, kalau dia berpendapat batal wudunya, maka nggak boleh kita sholat di belakangnya karena dia batal wudunya. Tapi kalau dia memang berpendapat tidak batal, ya setelah berjabat tangan dia sholat, maka sholatnya sah. Sebagaimana para sahabat khilaf, apakah minum susu onta itu membatalkan wudhu ataukah tidak. Sebagian para sahabat berpendapat batal wudhunya, sebagian yang lain berpendapat tidak. Tapi yang berpendapat batal wudhu karena minum air susu onta, dia mau sholat di belakang sahabat yang berpendapat tidak batal wudhu karena minum susu onta dan dia telah meminumnya tanpa berwudhu sebelum menjadi imam. Ini fikih dalam menyikapi permasalahan fikih yang sifat ikhtilafiyah ijtihadiyah.